kembali lagi di Jalan Aja Dulu Channel. Kali ini aku mau berbagi info nih tentang tips membeli iPhone. Nah, kira-kira apa aja ya yang harus kalian pertimbangkan atau harus kalian pikirkan nih agar kalian bisa mendapatkan iPhone dengan harga yang kompetitif dan juga kualitas yang terjamin. Karena seperti yang kita tahu ya, produk iPhone itu banyak banget tuh di luar sana yang merupakan produk refurbished dan juga produk-produk murah tapi kualitasnya dipertanyakan. Oh ya, sebelum masuk ke inti video, aku mau kasih disclaimer dulu nih, bahwa video tips membeli iPhone ini tidak akan cocok apabila kamu adalah kamu harus memiliki iPhone paling baru. Nah, video ini bukan untuk kamu. Dan yang kedua, kalau memang kamu mengharuskan atau pekerjaan kamu atau aktivitas dan behavior kamu mengharuskan nih untuk memiliki iPhone dengan performa yang paling kencang pada saat sekarang. Jadi video ini bukan juga untuk kamu. Selebihnya, kalau kamu memang ingin melihat nih peluang kamu mendapatkan iPhone dengan harga yang kompetitif dan dengan kualitas yang mantap jaya, video ini akan cocok banget buat kamu. Oh iya, aku juga mau share nih tentang historical aku dengan produk Apple. Siapa tahu nanti kalian mempertanyakan tentang keabsahanku ya, maksudnya dalam artian siapa tahu ini pertama kali aku beli iPhone, terus berani-beraninya aku share tentang cerita ini ke kalian gitu. Jadi sebelumnya aku memang sudah menggunakan iPhone dari iPhone 4 dan produk-produk Apple lainnya seperti MacBook dan juga iPad-nya guys. Yuk masuk ke tips yang pertama, yaitu jangan beli iPhone terbaru ketika baru benar-benar keluar di Indonesia guys. Seperti kita tahu ya beritanya bahwa iPhone 13 itu sulit sekali didapatkan. Semua orang berlomba-lomba untuk memiliki iPhone paling baru. Tapi pertanyaannya, apakah kamu benar-benar membutuhkan iPhone yang paling baru itu? Gitu. Karena dari pengalaman aku sendiri dalam menggunakan produk-produk Apple, memang prosesornya itu adalah prosesor yang paling tangguh di jajaran handphone. Jadi sekalipun iPhone kamu sudah berusia 1 tahun atau ya nggak baru-baru amat, prosesornya tuh masih kelihatan kencang banget, bahkan overkill gitu untuk pada zamannya gitu. Jadi menurut aku dengan kebutuhanku dan juga keperluanku sehari-hari, membeli iPhone 12 Pro Max ketika iPhone 13 hadir itu sangat menguntungkan sekali. Kenapa? Karena ketika iPhone 13 itu hadir di Indonesia, iPhone 12 series itu turun harga, terutama di authorized seller. Oh ya, for your information, aku hanya merekomendasikan membeli iPhone di authorized seller seperti iBox dan Digimap ya. Nah, ketika iPhone 13 keluar nih, iPhone 12 Pro Max itu turun harga sampai dengan 5 juta guys. Jadi ketika aku membeli iPhone 12 Pro Max 256GB ini, aku hanya cukup membayar 18,9 juta aja. Which is itu murah banget. Karena kalau kamu beli baru, ketika baru-barunya keluar itu harganya hampir 25 juta. Itu big deal banget nggak sih? Kamu bisa mendapatkan iPhone kualitas yang terbaik dalam artian di kelas jajaran handphone dengan hemat 4 jutaan lebih. Itu cakep banget menurut aku, dan ini salah satu best buy-ku sih tahun ini gitu. Lanjut ke tips yang kedua. Tanya aja ya ke mbak-mbak yang ada di iBox atau di Gmap, HP paling lama apa sih yang mereka jual. Kayak contohnya aku membeli iPhone XR ini ketika sudah berusia 2 tahun guys. Dan itu aku beli di harga 8,8 juta, kalau nggak salah 8,9 juta untuk varian 128GB. Kalau kalian mau atau cukup yang 64GB aja, pada saat itu harganya cuma 7,9 guys. Untuk produk Apple ini murah banget. Karena kalian tahu sendiri ya, waktu kali pertama keluar HP ini tuh harganya hampir 15 juta nggak sih? Gitu. Jadi tuh hemat berapa juta sendiri tuh bisa kalian hitung.
Dan performanya sampai hari ini, dari pertama aku beli tahun 2001 lah kalau nggak salah pertengahan, itu masih mantep banget. Nggak ada perbedaannya sama sekali sama iPhone 12 Pro Max-nya. Karena ya balik lagi, prosesor Apple memang se-reliable itu, jadi kalian nggak akan notice gitu loh perbedaan iPhone yang terbaru dengan ya 1 tahun 2 tahun yang lebih tua gitu, karena memangnya hampir sama itu, bahkan kayak cenderung overkill gitu guys. Jadi kalian tanya aja apa yang stok paling lama HP model seri yang paling lama iPhone di Digimap atau di iBox punya gitu, karena diskonnya itu gede banget. Oh iya, untuk informasi kalian ya, ketika video ini dibuat, harga iPhone 12 Pro Max untuk 256 di luar iBox dan Digimap itu harganya masih di atas dari harga yang aku beli di Digimap guys, alias masih di atas 18,9, mungkin hampir ada yang nyentuh 20 juta bahkan lebih. Jadi menurut aku ini big deal banget. Bahkan jika dibandingkan kalian membeli second guys, untuk iPhone 12 Pro Max itu harganya hampir mirip dengan barunya yang aku dapatkan di Digimap dengan diskon hampir 5 juta itu gitu. Jadi ya why not beli yang baru nggak sih daripada yang second. Dan kita juga nggak tahu historical HP itu gimana. Dan yang jelas ketika kita membeli HP baru, garansi dari HP itu juga pasti terjamin, terutama ketika kalian membeli di authorized reseller kayak semacam iBox atau Digimap gitu guys. Nah, kalau menurut kalian HP apa sih yang lagi jadi incaran kalian dan kira-kira worth it atau enggak sih? Nah, itu bisa kalian lihat tergantung kebutuhan kalian sih. Asalkan kalian bukan tipikal orang yang harus banget pakai HP yang paling baru atau anything like that. Menurutku handphone iPhone umur 3 tahun sekalipun itu masih sangat berasa kenceng banget sampai hari ini gitu loh. Beda sama Xiaomi yang aku beli. Jadi aku beli Xiaomi gitu guys untuk second phone lah ibaratnya. Itu baru berapa bulan udah berasa banget loh lah. Aku nggak tahu ya salahnya di mana, padahal intensitas penggunaanku juga ya cenderung kayak cuma sosial media dan WA kantor aja, nggak lebih dari itu gitu. Nah, kalau dari aku tuh lebih perhatikan tentang cost per use-nya ya dari HP-HP yang mau kamu beli, daripada harus kamu ya baru-baruan lah ibarat kata. Karena ya menurut aku utilitas HP yang bisa kamu gunakan, sebanyak-banyaknya fitur yang bisa kamu gunakan itu jauh lebih penting daripada baru-baruan series di HP-HP yang kamu punya. Karena ya untuk apa juga kan punya HP canggih paling baru tapi kamu tidak bisa memaksimalkan fitur yang ada. Jadi ya percuma juga kamu membayar mahal. Nah, sekian dulu tips dari aku. Kalau kamu ada pertanyaan atau pengen tahu nih hal-hal yang belum aku jelaskan di sini, boleh tulis komentar di bawah ya. Nanti kalau aku tahu aku pasti bantu jelaskan. Dadah.